tumben-tumbenan nih kesini, ada apa ya? Ini teh, jadi di kedatangan saya ke sini pengen main, terus kalian pengen curhat nih. Nah, mainnya udah sampai sini. Nah, terus curhatnya mau curhat apa nih? Jadi gini, selama belajar daring online ini saya punya kendala. Kendala saya menurunnya semangat dari belajar daring di rumah ini. Biasanya juga kalau di pondok kan nggak pakai HP. Nah di rumah jadi pakai HP, terus HP kan Jadi banyak fitnahnya. banyak fitnahnya gitu ya? Iya. Banyak cobaannya. Terus gimana solusinya? Kalau patah semangat itu sih masalah yang biasa ya, lumrah. Semua penuntut ilmu itu mengalami itu semua. Iya. Ya kalau nasihat dari saya sih, yang pertama tuh kita harus tahu apa hukumnya itu. Hukum asal dari menuntut ilmu itu apa? Jadi hukum asal dari menuntut ilmu itu menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, coba artiin. Oh, yang menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya? Nah, itu ya betul banget tuh. Jadi untuk menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, Iya. baik laki-laki gitu. Pokoknya seluruh muslim lah yang mengaku muslim itu wajib menuntut ilmu. Jadi ya harus dipaksain mau nggak mau. Karena kayak sholat, wajib itu apa sih? Wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, kalau menuntut ilmu wajib, nah berarti itu sesuatu itu harus dikerjakan. Walaupun kita males, mau apa, pokoknya nggak ada alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu itu, menuntut ilmu itu. Iya. Dan selain kita harus tahu hukum asalnya, nah kita juga harus tahu apa itu faidah-faidah dari menuntut ilmu. Salah satunya ya di surat Al-Mujadalah, masalah tuh ayat 11 tuh, yang yarfa'illahu alladzina amanu, itu gimana tuh ayatnya tuh? Oh, yang yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, itu kan artinya kira-kira Allah itu mengangkat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu itu bertingkat-tingkat lebih di sisi Allah tuh, beberapa derajat tingkat-tingkat. Jadi orang yang punya ilmu itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jadi orang yang berilmu, gimana caranya? Harus itu kan, berarti harus menuntut ilmu dulu. Makanya jangan malas-malasan dalam menuntut ilmu. Iya. Ada lagi tuh salah satu faedah dari menuntut ilmu itu dalam hadis Nabi itu, yang itu tentang idza mata al-insan tuh gimana tuh? Yang idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Iya. As-sadaqatun jariyah Itu ya wal amal ilmun yanfa'u yuntafa'u bihi, ya. Wa waladun salih yad'u lahu. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi itu orang mati itu terputus semua amal kebaikannya kecuali 3, yaitu shadaqatun jariyah, sedekah yang terus-menerus, yang mengalir terus-menerus, kayak kita bangun masjid tuh, insya Allah tuh kalau selama masih dipakai buat sholat berjamaah, insya Allah mengalir. Kalau kita sudah meninggal ya, mengalir pahalanya. Dan yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang bermanfaat itu gimana sih? Ilmu yang bermanfaat itu yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Makanya itu termasuk amal kita yang gak terputus di alam kubur, karena ilmu itu bermanfaat bagi diri kita. Dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal. Nah, ilmu yang bermanfaat itu harus kita tuntut, harus kita cari bagaimanapun keadaan kita. Terus ada juga tuh yang lain, hadis Nabi tuh yang siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu gimana tuh hadisnya tuh? Oh, yang Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, itu ya bagus, itu lebih tahu dari saya itu. Man salaka tariqan, ya artinya itu kurang lebih barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi syarat kita dimudahkan jalannya oleh Allah dalam menuju surga adalah salah satunya yaitu menuntut ilmu. Dan sebenarnya sih Rasulullah itu tidak mewariskan berupa harta benda kepada umatnya. Akan tetapi Rasulullah itu mewariskan ilmu. Dan seharusnya kita itu berlomba-lomba atau berebut dalam warisan yang sangat mulia ini. Oh ya, terima kasih Tih atas nasihatnya. Jadi terima kasih, insya Allah saya sudah paham. Oh ya, sama-sama. Saya izin pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.